Acara ini dipersembahkan oleh dalam seminar Pegadaian Serba Bisa ini, pimpinan cabang Pegadaian Cokronagaran Surakarta juga berkesempatan untuk menyampaikan beberapa produk dan tanya jawab dengan peserta seminar. Banyaknya jumlah peserta yang terlibat dalam tanya jawab ini membuktikan bahwa program-program yang ditawarkan sangat menarik bagi masyarakat. Pemimpin Wilayah 11 PT Pegadaian Persero, Damar Latri Setiawan, Pegadaian saat ini berbeda dengan Pegadaian dahulu yang identik dengan jasa gadai. Namun Pegadaian sekarang, masyarakat juga dapat melakukan investasi melalui 3 line bisnisnya, yakni pembiayaan, kredit mikro, dan aneka jasa termasuk pembayaran listrik, telepon, dan lain-lain. Mitra TA TV masih bersama kami dalam spesial event TA TV Seminar Pegadaian Serba Bisa, dan saat ini saya bersama Dr. Damar Latri Setiawan SEMM selaku pemimpin wilayah 11 PT Pegadaian Persero wilayah Jateng DIY. Pak Damar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik Pak Damar, kalau tidak salah ini memang dari PT Pegadaian Persero ini menggelar seminar di berbagai tempat di Indonesia, dan saat ini di wilayah 11 Jateng DIY juga ini digelar di SMA Negeri 2 Sragen. Nah, sebenarnya seminar berupa apa ini Pak yang digelar Pegadaian Serba Bisa ini? Jadi Pegadaian saat ini ada 60 area yang mengadakan seminar serba bisa pada hari yang sama. Jadi seluruh Indonesia ada 60 area. Kemudian seminar serba bisa ini istilahnya mengedepankan bahwa Pegadaian itu adalah saat ini serba bisa. Jadi kalau orang selama ini beranggapan bahwa Pegadaian hanya orang yang butuh duit, ternyata itu salah. Karena orang Pegadaian itu saatnya dia punya kelebihan duit bisa investasi emas. Dan untuk kalau bicara masalah emas, Pegadaian adalah jagonya emas. Jadi masyarakat bisa menabung emas di Pegadaian, bisa investasi emas di Pegadaian. Kemudian dalam waktu tertentu kalau memang membutuhkan, jangan dijual emas itu, tapi lebih baik dibawa ke Pegadaian untuk dijadikan uang. Itu jadi bisa dijaminkan. Di samping itu Pegadaian bukan hanya terima, tadi sebenarnya ada tiga line bisnis kita, yaitu adalah pembiayaan, yaitu ada yang konvensional maupun syariah. Kemudian ada kredit mikro. Kredit mikro itu adalah untuk pinjaman dengan jaminan hanya BPKB untuk usaha kecil menengah. Kemudian juga kami punya aneka jasa. Aneka jasa ini kalau masyarakat mau bayar listrik, mau bayar telepon, mau bayar langganan TV, mau bayar cicilan motor, mau beli pulsa dan sebagainya, bisa dilakukan di Pegadaian seluruh Indonesia. Gitu. Demikian ya. Kalau saat ini masyarakat masih menganggap Pegadaian ada tempat untuk menggadaikan saja mereka yang butuh duit barang dibawa digadaikan, tidak seperti itu. Nah, mereka yang kelebihan uang pun juga bisa berinteraksi dengan Pegadaian dengan investasi emas tadi ya. Nah, sejauh ini sejak kapan sebenarnya investasi emas ini mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia dari Pegadaian ini? Kalau investasi emas sebenarnya udah lama. Jadi kami punya produk namanya Mulia. Jadi cicilan emas secara angsuran itu 2008. Tapi sebelumnya kami juga udah punya toko emas itu udah dari 2002. Jadi udah ada toko emas, kemudian 2008 itu kami meluncurkan suatu cara memperoleh emas dengan cara lebih efisien, lebih efektif dan lebih murah, yaitu dengan cara Mulia. Jadi bisa cicilan dari 1 gram sampai 1 kilo. Kemudian Mulia ini kami kembangkan lagi menjadi Mulia Arisan. Jadi kalau saat ini masyarakat suka arisan dengan uang, kita literasi atau tidak aja mas itu kalau arisan dengan emas, jadi lebih bagus karena emas itu adalah anti inflasi, selamanya dia akan anti inflasi, jadi sangat bagus balik kalau untuk menyimpan emas. Kemudian kami bulan lalu kami meluncurkan namanya tabungan emas. Tabungan emas itu masyarakat bisa menabung minimal 5.000-an. Nah, jadi kita semua masyarakat ini sekarang untuk memiliki emas tidak perlu bermimpi ataupun tidak perlu nunggu sampai punya duit. Saat ini pun punya uang 5.000 bisa menabung emas. 5.000, terus bisanya dapat emas kapan tuh kalau 5.000 rupiah kita nabungnya Pak? Enggak, begitu kita nabung 5.000-an itu langsung di buku tabungan kita langsung dikursikan jadi saldonya adalah 0,01 gram. Jadi nanti kalau dia udah 5 gram bisa dicetak, ataupun sewaktu-waktu nggak usah dicetak nggak masalah, karena sewaktu-waktu kita membutuhkan uangnya itu bisa di buyback istilahnya. Dan jadi buyback ini harganya mengikuti harga kurs emas pada saat transaksi. Jadi selamanya akan bisa naik ataupun turun, ya itu tergantung
close waktu itu. Ya. Baik, Pak Damar, yang ini hal yang penting nih. Kenapa masyarakat harus berinvestasi emas dan apa keuntungan berinvestasi emas ini bersama Pegadaian? Ya. Investasi emas ini kami sarankan untuk masyarakat menabung karena apa? Emas ini ada istilah bahwa membeli masa depan dengan harga sekarang. Jadi emas itu kita tahu sekali bahwa dari zamannya Nabi itu sudah disarankan bahwa kita menabung emas. Kemudian terbukti sekali bahwa emas waktu dulu sampai sekarang daya belinya adalah sama. Kalau kita pegang uang itu dari belinya setiap tahun akan kena inflasi minimal sampai 5% sampai 10%. Tapi kalau pegang emas selamanya emas itu akan mengikuti daya belinya akan tetap. Jadi tidak kena inflasi. Itu sangat menguntungkan sekali. Kalau keuntungannya berinvestasi emas dengan Pegadaian. Oke. Untungnya emas di Pegadaian bisa nyicil, bisa tunai, bisa arisan, bisa kolektif, atau hanya 5.000 bisa di Pegadaian. Kemudian kalau beli emas di Pegadaian, barangnya yang dibeli tadi nggak jadi dibawa pulang, bisa dititipin sebagai konsinyasi. Jadi dengan punya emas kemudian dikonsinyasikan, si masyarakat itu akan menerima fee dari penjualan konsinyasi ini. Jadi ada istilah sekarang punya emas bisa produktif. Jadi emas kita tuh nggak produktif. Kalau beli di luar, disimpan di rumah, malah bingung mau naruh di mana gitu. Kalau beli emas di Pegadaian, di Pegadaian bisa sebagai produktif. Jadi si nasabah itu akan mendapatkan fee dari penjualan emas tersebut. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Damar dan Mitra TV demikian bersama Dr. Damar Lantri Setiawan SEMM selaku pemimpin wilayah 11 PT Pegadaian Persero. Sementara itu, menurut Deputi Pimpinan Wilayah 11 Bidang Bisnis Area Surakarta, Suban Fauzin, investasi emas hingga saat ini sangat diminati oleh masyarakat Solo Raya. Baik, Mitra TV, kali ini saya bersama Deputi Pemimpin Wilayah 11 Bidang Bisnis Area Surakarta, Bapak Suban Fauzin Esos, ACPGG. Pak Suban, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Suban, ini Pegadaian serba bisa, banyak program, tidak hanya untuk menggadaikan barang, tapi ternyata mereka yang kelebihan uang itu bisa berinvestasi emas. Nah, terkait dengan program investasi emas ini kan sudah lama bergulir ya Pak ya, dan banyak cara ya. Ada arisan, ada tabungan dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini kan sudah dikanalkan kepada masyarakat. Bagaimana tanggapan masyarakat dan sejauh mana ini masyarakat berinvestasi emas bersama Pegadaian ini? Alhamdulillahirabbil alamin, terkait dengan investasi emas program dari Pegadaian ini memang alhamdulillah sampai dengan saat ini sangat diminati oleh masyarakat Solo Raya ya. Jadi ini mungkin juga tidak terlepas dari adanya kegiatan pengenalan ya, melalui literasi, sosialisasi, seminar-seminar yang kita adakan di beberapa tempat. Dan alhamdulillah memang peminat akan investasi emas ya, bisa itu baik melalui kredit, pembiayaan, melalui arisan, atau dengan membuka tabungan emas, dan alhamdulillah peminatnya cukup banyak. Dari tahun yang lalu ini kita sudah ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Ya kira-kira ada sekitar 40% lah dari tahun yang lalu meningkat kinerja emas kita. Baik, Pak Suban, sebenarnya emasnya Pegadaian itu emas yang seperti apa sih ini yang bisa untuk investasi masyarakat? Emasnya Pegadaian itu adalah emas yang bentuknya emas batangan ya. Mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilo. Ada semua dan dijamin keasliannya, bersertifikat ya. Emas batangan dari Antam maupun dari Pegadaian sendiri. Ya. Nah, selain seminar-seminar yang seperti ini berlangsung ya untuk mengenalkan berbagai produk Pegadaian yang serba bisa ini, apa saja yang dilakukan Pegadaian untuk memasyarakatkan dari program-program yang ada, termasuk adalah investasi emas yang pastinya ini jadi program yang sangat menarik bagi masyarakat. Ya, sekarang itu temanya bukan emas lagi ya. Jadi Pegadaian itu sekarang udah serba bisa. Jadi semua
bisa di Pegadaian, baik orang yang kekurangan uang maupun kelebihan uang itu bisa datang ke Pegadaian. Dan sarana kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ya melalui itu tadi dengan berbagai macam seperti sosialisasi, literasi, seminar-seminar tetap kita lakukan dari waktu ke waktu. Baik Pak Suban, ini pesan untuk masyarakat pemirsa TA TV. Kan biasanya kalau dengar kabar itu Pegadaian rame kalau ada mau Idul Fitri, mau Lebaran. Ramenya kalau mungkin pergantian tahun ajaran pendidikan, tahun ajaran baru. Nah, apa pesan untuk masyarakat ini? Ya, harapannya kepada masyarakat, ayolah kita bertransaksi di Pegadaian, karena Pegadaian ini sebenarnya adalah perusahaan besar ya, penyumbang laba ke-13 terbesar dari 150 BUMN yang ada di Indonesia. Dan ayolah kita bertransaksi, tidak usah malu-malu, datang aja ke Pegadaian, karena Pegadaian tidak hanya Gade saja, tetapi kita sudah serba bisa, semua bisa kita layani. Baik, yang perlu digarisbawahi bukan sekedar tempat Gade ya, tapi ini serba bisa, semua bisa dilayani karena Pegadaian adalah lembaga keuangan BUMN ya Pak ya, betul. Yang tadi sudah dikatakan bahwa ini penyumbang terbesar ya, ke-13 bagi pendapatan negara ini ya. Baik, terima kasih Pak Suban, sukses untuk Pegadaian serba bisa ini. Dan demikian bersama Bapak Suban. Program menarik Pegadaian ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat pun menilai Pegadaian saat ini berbeda dengan dahulu. Dan yang lebih menarik lagi bagi masyarakat adalah tabungan emas yang dalam kondisi perekonomian saat ini tetap aman dan tidak terganggu inflasi. Masih dalam spesial event TA TV, seminar Pegadaian Serba Bisa yang berlangsung di SMA Negeri 2 Sragen, yang mana dihadiri oleh ratusan tamu undangan atau masyarakat di Sragen ini untuk mengikuti seminar Pegadaian Serba Bisa. Dan satu di antara peserta seminar yang hadir di sini bersama saya kali ini ada Bapak Suwito Rianto. Apa kabar Pak Suwito? Alhamdulillah baik, sehat. Baik Pak Suwito, datang di seminar ini sebenarnya apa yang menjadi motivasi dari Pak Suwito ini? Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pegadaian yang telah mengundang saya untuk ikut seminar. Saya bangga karena dengan seminar Pegadaian ini ternyata Pegadaian sekarang lain dari yang dulu. Kalau dulu kita mengenal Pegadaian hanya Gade, tapi kalau sekarang ini istilahnya Pegadaian serba bisa. Ternyata memang di samping Gade yang konven dulu, baik itu emas maupun barang yang lain, ternyata Pegadaian kan sudah lama menjual perhiasan atau logam mulia. Sekarang ada lagi yang satu yang menarik menurut saya, ada tabungan emas. Saya kebetulan sering mengikuti pergerakan harga emas ya. Dengan adanya tabungan emas ini sangat membantu untuk kita untuk tujuan jangka panjang atau masa depan. Karena apa? Saya melihat ada pergerakan harga dolar terhadap rupiah, mana rupiah sampai menjadi hampir 15.000 per dolar, sekarang 13.500. Tapi kalau kita lihat harga emasnya di dalam negeri ini relatif tetap konstan, dalam arti pergeseran harganya sedikit, kisaran 520, 513, 517 per gram logam mulia. Sehingga kalau saya punya emas tabungan misalnya 1 kilo, itu saya akan lebih aman untuk tujuan-tujuan yang masa depan ya, baik untuk itu tujuan anak sekolah atau nanti saya naik haji dan sebagainya. Itu kalau kita ukur dengan berat emas relatif akan tetap nggak akan kena inflasi gitu. Betul ada perubahan harga per gramnya, tapi kalau kita lihat harga emas di dalam negeri walaupun dolar naik atau rupiah naik itu relatif harga emas stabil gitu. Sehingga hitung-hitungannya kalau orang nabung akan lebih aman banget istilahnya. Tidak rugi ya. Itu Pak. Baik, Pak Suwito. Jadi artinya setelah ikut seminar ini ada pencerahan bahwa investasi emas, menabung emas itu nampaknya jadi
prioritas atau tujuan ya untuk bisa memenuhi kebutuhan masa depan begitu ya. Kira-kira setelah seminar ini, apakah kemudian akan berinvestasi Mas, akan mengajak keluarga, rekan-rekan keluarga besar ini untuk berinvestasi Mas untuk masa depan? Insya Allah saya sudah istilahnya menganjurkan kepada keluarga, pada anak cucu, kalau mau nabung di samping ada uang yang lain, tapi nabunglah emas. Karena emas itu nilainya relatif stabil dalam arti perbandingan dengan harga yang lain. Apalagi sekarang istilahnya di Pegadaian itu dengan 5.000 bisa nabung emas. Itu kan suatu rangsangan yang cukup menarik. Saya katakanlah setiap bulan saya punya 50.000. Itu untuk masa yang akan datang kita nggak usah mikir kapan, tapi minimal saya punya emas. Lama-lama ya 10 tahun atau berapa tahun itu emasnya akan bertambah banyak gitu. Dan relatif dengan punya emas itu akan mudah. Karena apa? Kalau kita kebutuhan mendadak bisa aja digadaikan, dapat uang sekarang. Tapi kalau misalnya kita punya kebutuhan jangka panjang ya sudah kita tabung aja. Kalau menurut saya pesannya kalau emas jangan dijual lah. Karena kalau udah menjual nanti beli lagi agak susah. Harganya juga belum tentu sama gitu loh. Apalagi perhiasan. Kalau perhiasan kita membeli harga 400 misalnya ya. Waktu kita menjual dipotong biaya desain, biaya ini dan semuanya jatuhnya mahal. Nanti kalau beli lagi kenakan biaya lagi gitu, sehingga kita dua kali rugi kalau menjual perhiasan. Itu yang menurut saya mengapa dengan gadai itu alhamdulillah kayaknya lebih gampang dan tidak rugi gitu loh. Artinya bahwa Pegadaian sudah memberikan solusi ya untuk masalah-masalah keuangan. Jadi ajakannya lah untuk berinvestasi bersama Pegadaian ini ya Pak ya. Terima kasih Pak Suwito Rianto. Ya, sukses untuk Pak Suwito Rianto. Demikian bersama masyarakat ya, satu di antara yang hadir dalam seminar Pegadaian Serba Bisa. Mitra Atia TV, peserta seminar Pegadaian Serba Bisa ini cukup antusias mengikutinya, termasuk ya bertanya soal produk-produk atau program-program dari Pegadaian. Yang paling menarik adalah program yang baru berupa tabungan emas. Nah, bagi Anda yang mungkin tertarik dan ingin berinvestasi emas bersama Pegadaian, silakan saja ke kantor-kantor Pegadaian terdekat di kota Anda. Yang jelas, Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Demikian akhir perjumpaan kita dalam spesial event TV kali ini, seminar Pegadaian Serba Bisa. Saya Syarah Herbram, segenap yang bertugas pamit undur, terima kasih. Sampai jumpa. TV tetap jadi inspirasi.